الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى حضرة الشيخ به العليا شيخنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم إلى حضرة الشيخ الحبيب علي بن حسين القطاس ثم إلى أبي المحبوب حضرة الشيخ مياكي حاجي محمد شافع الحداني بن محمد صالح الرحيلي ثم إلى شيخنا المرحوم عبد الله بن حاجي ذو القرنين وصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأولياء الله وأصفياء الله والعلماء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ الشريف السيد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ووصولهم وفروعهم ومشايخهم ثم إلى جميع الأرواح على ما نوينا وصولهم وفروعهم ومشايخهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ببركاتهم وببركة علومهم وبأسرارهم وبارك لنا يا الله بارك حياتنا سهل كل أمورنا يسر لنا كل أمورنا يا الله في الدين والدنيا والآخرة وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا فتوحا ومنون ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال فصل وعليك يا أخي بإصلاح النية وإخلاصها وتفقدها وتفكر فيها قبل الدخول في العمل. Gitu ya. Faslun ini adalah satu fasal. Wa 'alaika ya akhi, dan mustilah atas dirimu duhai saudaraku bi islahin niat, dengan memperbagus niat. Ya, kita disuruh memperbagus niat. Wa ikhlasiha, dan mengikhlaskan niat. Apa ikhlas? Ikhlas apa ikhlas? Ayya'malalillah ya. Ikhlas itu beramal karena Allah, bukan karena selain Allah. Itu ikhlas. Wa tafaqqudiha, dan memeriksa niat itu. Periksa niat kita. Takutnya masih kecampuran sama yang lain. Wa tafakkuri fiha, dan bertafakur, memikirkan pada urusan niat tersebut
qabla dukhuli fil amali, sebelum masuk ke dalam amal. Ya, jadi sebelum amal rapiin dulu niat kita. Jangan kita nggak pikirin niat tapi sudah berbuat amal. Takutnya nanti amal kita jadi rusak dan sia-sia. Ya, jadi perintahnya yang pertama bagusin niat. Ikhlaskan niat. Ya, periksa niat kita. Pikirin dulu niat kita sebelum masuk ke dalam amal. Makanya dikata dalam kaidah kan gitu, fasahihin niyata qoblal amal wati biha makrunatan il awal. Ya, jadi bagusin dulu niat kita sebelum beramal, dan datangkanlah olehmu akan niat itu makrunatan bil awal, bebarengan dengan awal kali kita mengerjakannya. Jangan udah ngerjain baru mikirin niat. Ya, jadi sebelum beramal niat pikirin dulu. Begitu. Sama kayak orang suruh ngomong, kalau bisa sebelum ngomong mikir dulu, jangan udah ngomong baru mikir. Gitu. Tadi gue ngomong apa ya? Begitu. Ya, takutnya jadi berantakan. Kenapa sebegitu ditekankan masalah niat? Fa innaha asasul amal. Karena sungguh niat itu adalah asasul amal, asas fondasi. Ya, asas fondasi dasarnya amal itu adalah niat. Wal a'malu tabi'atun laha. Dan sedangkan amal-amal itu mengikut kepadanya, yakni kepada niat. Jadi niat itu fondasinya amal. Sedangkan segala amal itu ngikut doang amin niatnya. Husnan wa qubahan, bagusnya dan jeleknya. Kalau niatnya bagus, maka amal ngikut. Berarti amal ikutan bagus. Kalau niatnya jelek, maka amal ikutan niat, maka amalnya jelek. Ya, amal tinggal ikut doang. Kalau niatnya bagus, amalnya bagus. Kalau niatnya jelek, maka amal ikutan jelek. Wasihatan wa fasadan. Dan kalau niatnya itu sehat, maka amalnya ikut sehat. Wa fasadan, kalau niatnya itu rusak, maka amalnya juga ikut rusak. Begitu. Jadi amal itu tabiatun laha. Ya, laha ini tabiatun liniat gitu. Amal itu tinggal ngikut kepada niatnya. Kalau umpama niatnya bagus, amalnya bagus. Kalau niatnya jelek, amalnya jelek. Kalau niatnya sehat, amalnya sehat. Kalau niatnya rusak, amalnya rusak. Begitu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sungguh telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu binniyat, tergantung dengan niatnya. Ya, amal itu tergantung dengan niatnya. Makanya niat ini binniyat, ya, jamak tuh, artinya bisa jadi satu amal niatnya banyak. Tergantung tuh apa yang diniatin. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu manawa, tergantung dari apa yang dia niatkan. Ya, itu kan dalam hadisnya kan gitu ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, gitu ya. Jadi bagaimana niatnya?
Amal itu tergantung niat, dan tiap-tiap orang itu nanti akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Kalau ada orang yang punya niat hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, niatnya begitu, kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka yang didapetin nanti ya niat daripada pahala kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang umpama dia niat hijrahnya ya lidunya yusibuha, timbang kepada dunia yang pengen dia raih, awimra'atin yang kiuha, atau ada orang hijrahnya itu timbang pengen dapetin perempuan yang pengen dinikahin, fahijratuhu, maka nanti yang dia bakal dapetin tuh daripada hijrahnya itu ya dengan apa yang diniatkan kepadanya. Orang niatnya dunia, yang dia dapetin timbang dunianya saja. Dia niat kepada perempuan yang pengen dia nikahin, yang dia dapetin timbang urusan perempuannya saja. Tapi kebaikan yang lebih karena Allahnya jadi nggak ada. Ya makanya semua amal itu nanti bergantung pada niatnya. Bisa nggak kejadian amal bagus niat jelek? Apa contohnya? Amal bagus niat jelek. Apa kira-kira? Amalnya bagus nih, niatnya jelek. Begitu. Ya kayak tadi umpama gitu ya. Ada orang ya dia pengen kumpul-kumpul sama banyak orang, nggak bentuknya silaturahim, tapi cuman ternyata ngincar perempuan cakep doang gitu umpama. Ya kan jadi rusak loh. Atau ada orang dakwah, mubalih tukang ceramah gitu. Ya. Bagus nggak dakwah? Bagus. Ya. Liatin ente kalau kita dakwah semangat luar biasa. Kalau nggak dakwah gini ente lesu aja. Habis gimana kalau dakwah enak ada amplopnya, kalau ini kan gitu. Artinya niatnya bukan lagi yang dekat adai ilallah gitu. Ya, apa? Kayaknya merdu suaranya. Nah, itu. Artinya bisa jadi kerjaan bagus niatnya jelek gitu ya. Makanya semua kerjaan bergantung pada niat. Wa 'alaika alla taqula qawlan wa la ta'mala 'amalan wa la ta'zima 'ala amrin illa wa takunu niyyatuka bidzalika at-taqarruba ilallahi wa ibtigha'at thawabi alladzi ratabahu subhanahu 'alal amril manwi min babil minnati wal fadli. Ya. Maka mustilah atas dirimu Allah takula, bahwa jangan kau berkata-kata kaulan akan satu perkataan, wala ta'mala, dan janganlah engkau beramal amalan akan satu amalan, wala ta'zima, dan janganlah engkau berazam, engkau bertekad ala amrin, atas satu urusan, illa, kecuali watakunun niyatuka, ada niatmu itu bidzalika, dengan yang demikian, dengan apa tadi, ucapan yang diucapkan, amal yang dikerjakan, azam tekad yang sedang dia tekadkan, jangan sampai itu ada semua kecuali ada niatmu itu dengan yang demikian, at-taqarruba ilallahi. Yang pertama niatin pengen mendekatkan diri kepada Allah. Ya, niatnya itu yang pertama apa ya? At-taqarruba ilallah. Niatnya pengen mendekatkan diri kepada Allah. Wa ibtigha'at thawabi, dan juga mencari pahala dari Allah. Alladzi ratabahu subhanahu alal amril manwi, ya, yang mana Allah telah susun itu alal amril manwi, di atas urusan yang diniatkan itu. Min babil minnati wal fadli, itu dari bab pemberian wal fadli dan karunia. Ya, jadi sebelum ngomong pasang niat bagus, sebelum beramal pasang niat bagus, sebelum bertekad
pasang niat yang bagus. Apa niatnya? Yang pertama niatin buat at-taqarruba ilallah, biar kita bisa makin dekat sama Allah. Yang kedua niatin buat apa? Ibtigha al-thawabi, yakni ibtigha al-thawabi min Allah, gitu. Ya, buat mencari pahala dari Allah. Bukan kita niatin biar nyohor. Ya, ada orang rajin ke masjid, tapi di hatinya niatnya bukan pengen biar tambah dekat sama Allah, bukan mencari pahala dari Allah. Kenapa dia rajin ke masjid? Biar orang kampung panggil dia ustaz. Bisa nggak begitu? Ada nggak? Sini nggak ada. Begitu. Itu kalau orang udah punya niatan begitu, biar orang-orang panggil dia ustaz. Ternyata dipanggilnya emas lagi gitu. Besok dia berhenti ke masjid yang kayak gitu. Karena motivasinya dia punya niat lain. Ya. Jadi pasang semua niatnya. Yang pertama biar bisa semakin dekat sama Allah. Yang kedua mengharapkan pahala dari Allah. Makanya itu Syekh Nawawi pernah membagi perkara urusan tentang ikhlas, ya. Itu dibagi atas 3 tingkatan ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu ayak manalillah, dia beramal karena Allah. Ya, bahkan dengan amal yang karena Allahnya dia nggak menuntut pahala dari Allah sama sekali. Terus karena apa yang dikerjakan itu ibadah, itu amal? Lihukukil ubudiyah. Semata karena dia pengen menjalankan hak-hak kehambaan. Bagaimana hak kehambaan? Seperti apa-apa yang Allah Ta'ala perintahin, ya dikerjain segitu aja udah. Dia sadar dirinya hamba, Allah sebagai Tuhan. Hamba itu apa yang Tuhan perintahin, ya kerjain, gitu doang udah. Ya, sama kayak kita umpama urusan bab kerja. Kita ada bos kita. Ya, apa yang bos perintahin, anak buah kerjain nggak? Kerjain segitu aja. Nah, ini pada tingkat ikhlas yang pertama, hati dia nggak ngarepin pahala dari Allah. Seandainya Allah nggak kasih pahala juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sekedar menjalankan hak kehambaannya dia. Apa yang Allah perintahin, ya dia kerjain. Segitu. Ya, ini ikhlas tingkat tinggi nih. Ikhlas para anbiya mursalinnya begitu tingkatannya. Karena nanti ada tingkat yang kedua. yakni al-ikhlas itu ayyak manalillah liyu'tiyahu al-hudud al-ukhrawiyah. Dia beramal karena Allah, tapi dengan amal yang karena Allahnya ada harapan di hatinya. Apa? Liyu'tiyahu al-hudud al-ukhrawiyah. Masih ngarep-ngarep pahala atau bagian-bagian ukhrawi akhirat. Apa contoh bagian akhirat? Kalbi'adi aninar, seperti dijauhin dari neraka. Ya, dimasukkan ke dalam sorga, minta dikawinin sama bidadari, begitu. Ada orang yang beramal di dunia, rajin ibadahnya, karena di hatinya dia kepengen, ya Allah, mudah-mudahan amal saya karena engkau ini, nanti engkau kawinin saya sama bidadari, ya Allah, begitu. Ada nggak gitu? Ada. Ya, itu pun masih ikhlas namanya. Karena ada ikhlas yang ketiga, ayat manalillah. Dia beramal karena Allah, liyu'tiyahu hadzan dunyawiyan. Tapi dengan amal yang karena Allahnya, dia masih ngarep-ngarep dalam hatinya, liyu'tiyahu, agar Allah berikan kepadanya hadzan dunyawiyan, bagian dunia. Itu pun masih boleh. Apa contoh bagian dunia? Seperti dia beramal karena Allah, dia minta sama Allah, minta biar dia sehatin badannya, minta biar dipanjangin umurnya, minta biar dibanyakin duitnya. Ada nggak yang gitu? Siapa? Kadang-kadang begitu, ya, minta banyak duit segala macam. Tapi itu masih masuk tingkat ikhlas. Walaupun bagian yang ketiga yang paling bawah. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh itu pada saat dia merasa beramal karena Allah, tapi minta dipandang sama makhluk. Dia ngarep-ngarepin mulahadzatul khalqi, pandangan makhluk ada sama dirinya.
Itu udah lagi bukan ikhlas namanya. Apa? Ria. Malahan kalau Syekh Fudail bin Iyad ya radhiyallahu an, beliau lagi enggak mengartikan ria seperti itu. Kata beliau, al-amalu man amila li ajli man amila li ajli nas fa huwa syirkun, kata beliau. Siapa yang beramal karena manusia syirik. Siapa yang beramal karena manusia syirik, minta dipuji, minta dipandang, minta dikasih duit sama orang. Pokoknya karena manusia itu syirik katanya. Kenapa? Karena dia menjadikan sesuatu dengan amalnya selain Allah. Musuhnya kan beramal karena siapa? Allah. Dia karena orang, syirik. Ya, watarkul amali li ajli nas, dan meninggalkan amal karena manusia, riaun, itu ria namanya. Enggak jadi amal karena manusia, itu ria. Beramal karena manusia, syirik. Meninggalkan amal karena manusia, ria. Terus ikhlas di mana adanya? Ikhlas itu pada saat ya ayyu'afiyallahu min huma, pada saat Allah selamatkan dirimu dari keduanya, dari beramal karena manusia dan meninggalkan amal karena manusia. Pada saat kita udah bisa selamat dari dua itu tuh, beramal karena manusia, meninggalkan amal karena manusia, itu ikhlas. Kata Syekhul Albani. Kalau masih kemasukan begitu, hati-hati. Artinya berarti dia masih beramal kepada selain Allah. Ya, jadi pasang niatnya gitu. Yang pertama, at-taqarruba ilallah wa ibtigha ats-tsawani. Niatin pengen tambah dekat sama Allah ya, dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa'lam, dan ketahuilah oleh annahu la yasluhu taqarrubu ilallah illa bima syara'ahu ala lisani rasulih minal faraidi wan nawafil. Bahwasanya la yasluhu taqarrubu ilallah, tidak akan menjadi bagus pendekatan diri kepada Allah illa, kecuali bima syara'ahu, dengan perkara yang telah mensyariatkan Allah, gitu ya, mensyariatkannya Allah ala lisani rasulihi, di atas lisannya rasulnya, yakni lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal faraidi, dari perkara yang fardu-fardu, wan nawafil, dan yang sunnah. Ya, ada orang pengen bisa ngedeketin diri kepada Allah, tapi bukan lewat jalan syariat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bisa nggak kira-kira? Kagak bisa. Ya, kagak bisa. Ini pohon Allah yang ciptain. Saya mau ngedeketin diri kepada Allah melalui jalur pohon. Dibawa ancak ke pohon segala macam. Nabi ngajarin nggak? Nah kalau gitu nggak bisa. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang bukan diajarin sama Nabi. Minal faraidi, dari kefarduan, wan nawafil, dan yang sunnah-sunnah. Jadi cara ngedeketin diri kita sama Allah, kerjain segala kefarduan yang Nabi ajarin, jalanin kesunatan yang Nabi ajarin, yang semuanya itu adalah datang dari Allah, yang Allah syariatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di luar jalur yang Nabi ajarin nggak bisa. Dekat diri sama Allah nggak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ya, mau cara super luar biasa bagaimanapun, kalau nggak sesuai dengan yang Nabi ajarkan dari yang fardu dan yang sunnah, nggak akan bisa seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah. Malahan semakin jauh dari Allah. Ya. Jadi kalau kita ikut Nabi pas,
pengen lebih dari Nabi, bisa nggak? Wah, kalau ngikutin Nabi aja bisa pas, apalagi ngelebihin Nabi, katanya begitu. Dia pengen coba-coba ngelebihin Nabi, jadi salah. Ya, makanya jalannya ikut kepada apa yang Nabi ajarin, bukan ngelebihin dari apa yang Nabi ajarin. Gitu. Waqad tu'athirun niyatu. Waqad tu'athirun ni waqad tu'athirun niyatu shadiqatu fil amril mubah. Ya. Fayasiru qurbatan min haitsu anna lil wasaili hukmal maqasid. Wa qad tu'athirun niyatus shadiqatu. Ya, kalau qad ketemu sama mudhari itu artinya terkadang. Ya, terkadang qad tu'athiru. Athara yu'athiru. Qad tu'athiru terkadang ngebekasin gitu. Ya, ngebekasin. Athar memberikan jejak, ngebekasin. An-niyatus shadiqatu, oleh niat yang benar itu fil amril mubahi, pada perkara yang mubah. Kalau tadi kan jelas tuh ikutin Nabi pada perkara yang fardu dan yang sunnah, itu jelas. Nah sekarang nih perkara yang mubah, ya apa yang mubah? Boleh gitu, mubah tuh boleh-boleh aja, diambil boleh, enggak juga nggak apa-apa, gitu mubah. Apa contoh mubah? Makan, apa lagi? Minum, apa lagi? Tidur, apa lagi? Kawin, kawin apa nikah? Nikah deh ya. Kalau kawin orang sekarang konotasinya kawin tuh kayak kambing gitu. Itu perkara-perkara mubah. Orang kalau makan kepencet. Orang kalau makan ada pahalanya nggak? Hah? Orang kalau makan ada pahalanya nggak? Ada nggak? Ada. Pahala apaan? Hah? Hukum makan apa hukum makan? Mubah. Gitu. Mubah itu kan bab jais. Ya, jais itu hukumnya bisa kemana-mana. Ya, bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Ya, wajib, sunnah, makruh, haram. Itu dari mubah itu bisa jadi 4 hukum. Makan juga begitu. Ada kalanya makan bisa jadi wajib. Makan bisa jadi sunnah. Makan bisa jadi makruh. Makan bisa jadi haram. Bisa nggak? Yang gimana? Hah? Makan jadi haram yang gimana? Bukan makan babi, lain urusan sih. Apa makan jadi haram? Bilang begah makan lagi. Bilangnya begah, makan lagi, bisa muntah. Yang kayak gitu dipaksa jadi haram makan. Begitu. Ya. Nanti bab makruh. Ya, udah kenyang masih ketampungan makan juga, tapi nggak pengen muntah. Yang sunnah kalau memang dia butuh, yang wajib bagaimana yang udah kelaparan banget begitu. Makanya bab-bab yang banyak bisa bercabang-cabang hukumnya itu mubah. Kalau timbang orang makan, niatnya ngapain? Niatnya timbang nyari kenyang. Makan dia makan tuh timbang cari kenyang. Kira-kira makan jadi ada pahalanya nggak? Lah kagak, emang kenyang doang. Ente anaknya makan mulu, datang makanan makan. Habis kalau udah ngambil, ntar orang lain ngambil, sayang-sayang. Gak ada gitu katanya. Laparnya mah kagak. Kan jadi gak ada pahalanya. Tapi seandainya pada saat dia mesti makan, diniatin makannya buat apa? Makannya biar bisa kuat badan dipakai ibadah.
Kira-kira makannya jadi pahala ya? Jadi pahala. Nah gitu mana itu? Mana asar tuh ngebekasin niat kepada hal yang mubah tuh begitu. Bisa ngasih bekas kepada pahala. Kalau hal-hal yang mubah itu dipasangkan niat-niat shadiqah, niat yang benar, niat yang bagus, niat yang cakep, maka kerjaan mubah jadi ada pahalanya. Tidur ada pahalanya? Tergantung. Kalau diniatnya dengan niat yang bagus, saya mau tidur biar nanti badan fresh. Kalau bangun ibadah jadi semangat. Tidur jadi ibadah nggak? Jadi pahala nggak? Jadi pahala. Ya, kalau timbang tidur nggak diniatin kebaikan, ya, ngapa tidur? Waduh, udah 3 hari nggak tidur, timbang kita doang. Ya jadi nggak ada pahalanya. Timbang ngobatin ngantuknya, tapi udah niatin buat ibadah. Makanya kayak orang koelullah, apa koelullah? Tidur siang, itu kan sunnah Nabi tuh, tidur siang. Kira-kira Nabi tidur siang buat apa? Buat bekal bangun malam gitu. Nabi tuh tidur siang buat bekal bangun malam. Kalau kita kadang-kadang tidur siang nggak? Malam bangun. Berarti nggak ikutin Nabi gitu. Ya tidur siang, malam kagak bangun juga, ngapain tidur siang? Ya kata Nabi tuh, tidur siang tuh buat bekal bangun malam. Kalau orang tidur siang nggak bangun malam, kayak orang sahur nggak puasa, begitu. Ngapain sahur nggak puasa? Gitu. Ya jadi terkadang memberikan asar, memberikan bekas niat yang bagus itu pada amril mubah, perkara yang mubah. Fayasiru, maka jadilah amrul mubah itu, perkara yang mubah itu qurbatan, sebagai pendekatan diri kepada Allah, min haitsu, dari jalan in annal anna lil wasaili hukmal maqasid, bahwa bagi wasail, ya wasail itu wasilah, perantaraan jalan-jalan yang ditempuh, hukmal maqasid, nanti jadi hukum yang dituju. Niatnya buat apa? Pengen berbuat kebaikan, maka cara begini jadi kebaikan buat dia. Dia pengen nyegerin badan, caranya tidur, maka tidur jadi penyegar badan buat dia. Biar apa? Biar enak ibadah, maka tidur jadi pahala buat dia. Ya, jadi hukum wasilah perantaraan itu hukmal maqasid, nanti terhukumi dengan apa yang dituju, apa yang diniatin, apa yang dia sudah kepengenin dengan kebaikan-kebaikannya. Nah buat kita ya pasang banyak niat yang shadiqah, niat yang benar, niat yang bagus, niat yang baik dalam segala urusan-urusan kita. Kecuali sama amrul haram, sama perkara yang haram nggak bisa, nggak bisa. Niatnya bagus, tapi perkaranya haram nggak bisa. Ente yang liatin suka diem-diem jalan sama perempuan-perempuan yang begitu-begitu tuh pinggir jalan. Ah, ini sih niat sedekah aja. Begitu kan. Ah, sedekah bagus nggak? Tapi begitu caranya, begitu. Ah, ditidurin segala macam ya. Ini kita bukan ngomong kotor, bukan yang majelis bagus ini. Artinya yang ngasih contoh gitu. Ngasih contoh. Ngasih duit nih. Biasanya berasnya ngasih duit gitu. Ngasih duit biasanya berapa biasanya? Dia kasih tuh gitu. Ya, dibilang ya sedekah aja kasihan daripada begitu katanya. Jadi pahala nggak? Jadi pahala nggak? Dia habis zina sama perempuan terus dibayar PSK, ya kan? Dibayar nggak? Dibayar. Kalau dia nggak bayar, kasihan nggak? Kasihan begitu. Habis tidurin dikasih duit sama dia, begitu. Kira-kira pada saat dibilang saya mah niat sedekah aja sama dia, sian timbang nggak ada yang sewa begitu.
Kira-kira pada saat diniat sedekah jadi pahala nggak? Jadi nggak? Itu amrul haram. Kerja yang haram nggak ada pahalanya, nggak ada kebaikan. Begitu. Kalau yang mubah diniatin bagus jadi bagus, tapi yang haram nggak bisa. Yang haram nggak bisa. Kaman yanwi bi aklihi ataqawwiya ala taatillah. Ya, seperti orang yang berniat bi aklihi dengan makannya dia. Apa niatnya? Ataqawwiya, agar menjadi kuat dirinya ala taatillah, di atas berbuat ketaatan kepada Allah, maka makannya jadi pahala. Makan jadi pahala. Niatnya apa? Buat muatin badan biar bisa taat sama Allah. Wa bi'yanihi ahlahu atasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Ya, atau seperti orang yang dia berniat dengan ngedatengin bininya. Suami ngedatengin bininya. Kawin gitu ya. Atasabbuba diniatin, mudah-mudahan nih dia nyampurin bininya jadi sebab fi husuli waladin, bisa hasil dapat anak ya'budullah, yang anak itu nanti bisa ibadah sama Allah. Makanya nyampurin bini jadi pahala nggak? Jadi pahala. Kalau mau orang nyampurin bini udah baca doa kagak, timbang bet selesai tidur begitu. Ada nggak yang begitu? Ada ya. Nggak ada pahalanya. Niatin gitu. Niatnya pasang niat kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi sebab buat menghasilkan dapat anak yang bisa beribadah kepada Engkau. Mudah-mudahan kalau ini nanti hasil jadi anak, saya pengen memperbanyak umat Nabi Muhammad. Nabi girang nggak kalau umatnya banyak? Lagi girang, jadi kebaikan. Ya, atau pasang niat, saya pengen ngegirangin bini saya. Ya, biar nanti kalau dia girang ngajarin agamanya gampang sama dia. Gitu. Tapi ini kan kalau mama lakinya nggak nyampurin, lama-lama dibilangin susah gitu. Ya dibilangin susah, kagak dengar kata sama suaminya. Niatin kebaikan jadi pahala. Ya. Wa yusyaratu li sidqin niyati alla yukadziba biha al amal. Dan disyaratkan li sidqin niyati, ya, untuk niat yang benar itu. Bagaimana niat yang benar? Niat yang benar itu alla yukadziba biha al amal, bahwa jangan sampai mendustakan kepada niat al amalu oleh amalnya. Begitu kayak tadi, ya, niatnya bagus tapi amalnya nggak bagus, itu namanya amal mendustakan niat. Maka pada saat niatnya bagus tapi amalnya tidak bagus, itu nggak dikatakan sidqun niat, tidak dikatakan niat yang benar, tidak. Walaupun niatnya bagus tapi amalnya mendustakan niatnya, maka itu bukan bagian dari niat yang bagus. Kayak tadi dibilang niat sedekah tapi kerjaannya maksiat, nah itu bukan, ya bukan, gitu bukan, ya. Ya banyak contoh-contoh yang lain tuh ya, cari sendiri urusan bab niatnya bagus tapi kerjanya nggak bagus. Bukan timbang yang urusan tadi bis tidur sama perempuan bayar 300 doang, jangan gitu dong. Ya niatnya sedekah, biar niatnya sedekah juga kerjanya haram. Itu namanya amal mendustakan niat. Jadi nggak? Nggak jadi. Makanya niatnya rusak. Niatnya rusak, nggak benar. Gitu ya. Nggak benar. Faman yatlubul ilma masalan. Maka siapa orang yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, mencari ilmu, masalan seumpamanya, wa yaz'amu, lalu dia mengaku
anan niyatahu bahwasanya niat dirinya fitahsilihi di dalam menghasilkan ilmu itu ayak malah wa yu'allima agar dia bisa beramal wa yu'allima agar dia bisa ngajarin orang. Orang ngaji punya niat dengan ngaji kan dapat ilmu. Niatnya dapat ilmu biar bisa beramal. Bagus. Saya pengen ngaji biar bisa ibadah yang benar. Bagus apa? Bagus. Saya pengen ngaji biar dapat ilmu. Mau ngapain? Ya, yu'alima kata dia, biar saya bisa ngajarin orang-orang yang nggak tahu jadi tahu. Bagus nggak? Bagus niat begitu. Ya, ngakunya niatnya begitu. Fa in lam yaf'al dzalika inda tamakkuni minhu faniyatuhu ghairu shadiqatin. Maka jikalau dia tidak melakukan dalika akan yang demikian itu inda tamakuni ketika memungkinkan dirinya. Artinya apa? Dia udah ngaji, bener ngaji. Pasang niat dari awal bagus, pengen bisa ibadah, pengen bisa ngajarin orang. Pas udah dapat ilmu, mestinya dia gampang ibadah dengan ilmunya, malahan tetap aja dia nggak ibadah. Saya pengen dah punya ilmu, biar apa? Biar sholat saya benar. Udah dapat ilmu, sholat juga kagak gitu. Itu namanya amal mendustakan niat kan? Mendustakan niat. Katanya dulu bilang biar bisa ibadah. Udah punya ilmu kagak ibadah. Begitu. Ya. Itu namanya indat tamakuni ketika memungkinkan dia artinya udah dapat ilmu minhu daripadanya. Faniyatuhu maka niat orang tersebut ghairu shadiqatin itu niat yang enggak benar. Niatnya enggak benar walaupun niatnya bagus enggak di awalnya. Bagus, tapi pada saat amalnya enggak sesuai sama apa yang diniatkan, maka pada saat itu niatnya ghairu shadiqatin. Niatnya di niat yang enggak benar, rusak udah. Ya sebab amal yang enggak benar, niat yang awalnya benar cakep jadi rusak karena amalnya. Walaupun ya awalnya itu dikata wal a'malu tabi'atun lin niat. Amal itu timbang ikut kepada niat. Tapi mesti tahu niat yang benar itu yang bagaimana? Niat yang benar itu niat yang amal tidak mendustakan kepadanya. Niatnya benar, amalnya jelek. Itu namanya amal mendustakan niat. Yang begitu, walaupun niatnya bagus, jadi rusak. Jadi niat yang ghairu shadiqatin. Niat yang enggak benar. Paham gak kira-kira? Apa gitu kurang lebihnya? Ya. Oh, ini masih contoh-contoh semua nih. Kita jam 11 setengah 12. Kalau mau berhenti di situ nyambungnya mundur dikit kan atau dari situ ya, nggak apa-apa ya. Wa yustaratu ya. Ya nyambungnya. Wa yustaratu li sidqin niyati alla yukadziba bihal amalu wallahu a'lam.